Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsep agama menurut Al-Qur'an yang berisi kelompok Devina, Zahwa, Winarti, Henriko, Riko, dan Abid. Pertama-tama pendahuluan. Sesungguhnya Islam itu adalah agama samawi. Ia berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Allah mewahyukan agama Islam dalam nilai-nilai kesempurnaan tertinggi meliputi segi-segi fundamental tentang duniawi dan ukhrawi guna mengantarkan kehidupan manusia ke taraf keselamatan, kemuliaan, dan kebahagiaan abadi. Agama Islam bersifat universal dan eternal. Sesuai dengan fitrah manusia, manusia yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, cenderung hatinya menuju petunjuk Al-Quran tanpa ragu-ragu. Mengakui kebenaran dan ketinggian Islam sebagai agama terbaik, menata kehidupannya ke arah kemuliaan dan kebahagiaan sejati. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Selanjutnya, Islam sesuai dengan namanya selamat tentu dapat menyelamatkan seluruh isi kehidupan jasmani maupun rohani manusia. Islam sebagai agama akan melindungi manusia dari berbagai kemerosotan moral yang mengarah kepada kehancuran nilai lahir dan batin umat manusia. Pada hakikatnya manusia membutuhkan agama yang dapat menentunya ke jalan yang benar dan dapat mengatasi berbagai permasalahan umat manusia dalam hidupnya. Kualitas hidup manusia dengan limpahan materi dan kehidupan modern ternyata tidak akan mampu mengatasi berbagai macam problema sosial maupun individu. Sesuai aturan kebaikan sejati dan tercantum dalam Al-Quran, sebagai standar moralitas yang mampu memberi jaminan positif bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi ini, dan merupakan sumber akhlakul karimah bagi keselamatan seseorang. Jikalau mana ada goncangan-goncangan yang terkait dengan berbagai problema baik kecil maupun besar, maka Tuhan dan Rasul-Nya menyuruh kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis atau agama. Lalu ada pengertian agama dalam kehidupan. Next. Nah, agama tidak dapat dipisahkan sedikitpun dalam kehidupan umat manusia di alam semesta ini. Agama menyuburkan dan menghidupkan kebaikan-kebaikan dengan perilaku orang-orang sahli yang bertakwa kepada dan taat beragama. Ajaran Islam memiliki dasar yang kuat untuk selalu mendorong umatnya terus-menerus bekerja keras guna menggapai kemuliaan dan kebahagiaan sejati, sejak di dunia fana ini maupun kemenangan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Berdasarkan kebaikan dalam agama Islam, yakni dengan menaati Allah dan Rasul-Nya. Berkenaan dengan hal ini, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Anfal ayat 20 yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedangkan kamu mendengar perintah-perintahnya. Al-Quran, dari ayat tersebut, Al-Quran telah mengajarkan manusia agar senantiasa menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala aturan-aturan dan undang-undang yang tercantum dalam Al-Quran, menjelaskan atau melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala bentuk pelarangannya dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia juga menaati sunnah-sunnah Rasul yang dibimbing oleh Allah SWT untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Agama mementingkan akal yang selalu dinamis dan aktif. Tanpa akal sehat yang dimotori oleh agama, maka
akan berakibat pudarnya semangat perjuangan untuk mencari kebenaran dalam agama itu sendiri, supaya keaslian kebenaran agama itu dapat diterapkan dalam kehidupan umat manusia secara universal. Nah, sifat dinamis yang dimiliki oleh Islam tentu ajarannya dapat memberikan arahan dan tujuan yang tepat untuk keberlangsungan hidup yang bermakna. Karena agama secara aktif mendistribusikan nilai-nilai arah, sakralitas, fungsional secara totalitas untuk kebahagiaan umat manusia. Agama mampu memberikan jaminan kebahagiaan umat manusia apabila seseorang totalitas dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran ajaran dalam kehidupan umat manusia. Kalau ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan mundurnya dan tidak bahagianya manusia, maka perlu mengkaji mendalam tentang ajaran agama tersebut, sehingga manusia dapat menentukan arti dan makna sesungguhnya dalam agama Islam itu sendiri, tentang strategi dan cara mengamalkan semua ajaran agama itu secara sehat menurut keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan lewat bimbingan-bimbingan sunnah Rasul SAW. Agama yang dimiliki seseorang adalah melalui proses belajar terus-menerus dan terasa secara baik, sehingga semakin seseorang berupaya belajar agama dan memahaminya, maka terus diamalkan secara sempurna, maka akan mampu memberikan solusi bagi pemecahan problem yang sedang dialami oleh umat manusia dimanapun ia berada. Nah, agama yang dimiliki seseorang adalah melalui proses belajar terus-menerus dan terasa secara baik, sehingga semakin orang berupaya belajar agama, memahami, maka terus diamalkan secara sempurna, maka mampu memberikan solusi bagi pemecahan problem yang sedang dialami oleh umat manusia dimanapun ia berada. Nah, kehadiran agama guna mengatur kehidupan manusia di muka bumi dapat menjaga dan mengendalikan keadaan manusia sehingga menjauhkan manusia daripada gejala-gejala stres yang mengakibatkan tidak menguntungkan diri manusia. Nah, ketika manusia membutuhkan agama sebagai aturan kehidupannya dan mampu menaati aturan-aturan hidup tersebut, maka manusia dapat mudah mengendalikan diri daripada kedahsyatan persoalan dan goncangan hidupnya. Lalu di sini ada orang yang selalu hidup positif dan bijaksana dapat dikategorikan sebagai insan kamil karena ia mampu melaksanakan aturan-aturan agama yang dianutnya secara benar dan sempurna. Lalu agama tidak bertentangan dengan akal dan fitrah kesucian manusia. Ia senantiasa dapat mengatur segala hal, mampu menentukan kehidupan manusia dengan baik ke arah kesempurnaan lahir batin. Lalu agamalah yang mampu memberi ketenangan hakiki kepada jiwa manusia, mampu mengatasi kerusakan moral, memberi aturan hidup yang universal sesuai fitrah manusia, dan mampu mengatasi problema-problema hidup seluruh umat manusia. Lalu di sini ada agama Islam senantiasa menuntun umat manusia dan menunjukinya ke jalan yang harus sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa amal soleh bagi mereka ada pahala yang besar. Lalu yang selanjutnya
terdapat kebutuhan manusia terhadap agama. Agama adalah suatu ikatan yang tidak boleh lepas dari manusia dan wajib ditaati maupun dipatuhi segala ajarannya dengan benar. Ikatan ini merupakan ikatan gaib karena tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi dapat dirasakan dan dipahami oleh orang yang beriman kepadanya. Kualitas keberagaman bergantung pada sejauh mana seseorang meyakini yang tercantum di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan memberikan contoh yang benar. Sesuai dengan fungsi dan maknanya, bahwa agama mengandung arti strategis, yaitu menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Agama di dalamnya mengikat aturan-aturan yang merupakan hukum yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh penganut agama yang bersangkutan. Agama juga menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ajaran-ajaran agama tersebut. Bila dilihat dari isi dan maknanya, bahwa agama itu dapat mempunyai 4 unsur utama, yaitu yang pertama unsur kepercayaan terhadap hal-hal gaib, tentang adanya Tuhan, malaikat, hari akhirat, surga, neraka, alam kubur, dan lain-lainnya. Yang kedua, unsur kepercayaan tentang kebahagiaan, kesejahteraan, dan azab atau kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Perasaan ini menimbulkan rasa takut kepada Allah dan rasa harap ridhonya. Yang keempat, paham mensakralkan tempat-tempat suci seperti masjid-masjid dan Baitullah, sehingga selalu memuliakan tempat-tempat suci Allah dengan melakukan peribadahan dan atau sholat. Fitrah keberagaman manusia ada di dalam dirinya, yakni yang melatar belakangi perlunya manusia beragama, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat ke-30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Potensi keberagaman manusia dapat dijumpai pada firman Allah surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Agama sangat berperan dalam kehidupan, baik individu maupun dalam berbagai kehidupan masyarakat. Agama dapat mencurahkan keberimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Orang terbiasa dengan hidup bersih, adil, jujur, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Kesempurnaan dalam pengalaman keberagamaannya berarti bertambah meningkat kebahagiaan seseorang dan semakin mantap serta arif bijaksana. Karena itu, agama Islam adalah fitrah kesucian manusia yang menjalankan dan menjadi ukuran bagi kenikmatan maupun kebahagiaan hidup seseorang. Manusia itu berada pada posisi ketidaksempurnaan, serba berkekurangan. Oleh karena itu, membutuhkan agama sebagai sokongan untuk membimbing manusia ke arah kesempurnaan lahir batin. Manusia sebagai makhluk bahwa serba lemah dan akan mengalami kehancuran. Juga ada potensi nafsu dari diri manusia yang bisa mengarah ke positif maupun negatif. Firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10 yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu
jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kesimpulan, agama yakni Islam adalah suatu peraturan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan di dalam Al-Qur'an Karim dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah segala 76 miskaudin. Agama dalam perspektif Al-Qur'an aturan pelaksanaannya secara benar sebagai amalan solih bagi orang-orang mukmin. Agama merupakan peraturan Allah dan Rasul-Nya tersebut mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, memegang teguh dan menjalankan segala peraturan itu berdasarkan kehendak dan keinginannya sendiri, guna untuk mencapai keselamatan, kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Agama adalah kebutuhan intelektual manusia dan kebutuhan rohani yang mampu mendorong manusia untuk terus maju, bekerja keras di dunia dan menggapai kemenangan di akhirat dengan curahan rahmat dan nikmat kebahagiaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Akibat manusia telah sukses melakukan aktivitas keberagamaan dengan sempurna di dunia serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.